Bapak Roni Effendi, bisa didengar suara saya, Pak? Ya, mohon maaf Ibu Moderator, barusan ada kendala jaringan, Bu. Oh ya. Sekarang sudah oke. Baik, kita mohonkan kepada Bapak Roni Effendi untuk dapat mempresentasikan tulisan ilmiah yang telah dibuat. Kepada Bapak Roni Effendi, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Honorable Mrs. Nur Hikmah as a moderator in the parallel speaker Batu Sangkar International 5 2020. The Honorable ladies and gentlemen, the participant of the parallel speaker Batu Sangkar International Conference 5 2015. Okay, before presentation process begin, I would like to introduce of myself. I am Roni Effendi, and you can call me Roni. I'm a lecturer in the study of faculty, the State of Islamic Studies, Batu Sangkar. In this article, we have three. The first one is I am, and the second is Dr. Irma Suryani, and the third is Fitria Erwina from Padang Attorney Office or Kejaksaan Negeri Padang. Mohon maaf Ibu Moderator, saya sudah bisa melakukan, kami bisa melakukan share screen. Oh ya, sebentar Pak. Sebentar Pak Roni. Welcome Ibu Dr. Irma Suryani as our team in this presentation parallel speaker. And I'm sorry to have that because another one cannot join in this room because she has a job in this morning. Bisa langsung. Roni, silakan langsung di-share aja Pak Roni. Host disable participant share screen karena hostnya ada di Ibu Moderator sepertinya. Sebentar. Jadi mohon dijadikan kami sebagai host dulu. Pak Roni silakan dicoba dulu Pak karena sudah disetting sama timnya bahwa pemakalah bisa share secara langsung tanpa menjadikan host dulu. Silakan dicoba Pak. Masih tidak bisa Bu, warningnya host disable participant screen sharing. Oh iya, sebentar Pak. Gimana nih Pak? Kemana kirimnya? Pak Roni? Saya coba Pak udah Roni? bisa Bu. Oh udah bisa? Oke. Iya, sudah. Oke. Oke, terima kasih. Thanks for your attention, Mrs. Moderator and the team. Okay, ladies and gentlemen, before I'm presentation, I would like to introduce of my team. The first one, the same in this room, there is Mrs. Irma Suryani, PhD.
she is a lecturer in this Syariah Faculty, the State Islamic Studies Batu Sangkar. Welcome, Bu. Ladies and gentlemen, this article Ibu Nur Hikmah nggak bisa lagi untuk share screen-nya lagi, Bu. Ibu Nur Hikmah. Pak Roni mohon dibantu. Halo. Halo. Iya, saya nggak. Pak Roni, mohon bantuannya untuk dapat mengirimkan materinya ke chat grup aja, Pak Roni. Saya bantu di sini untuk dapat share-nya, Pak Roni. Halo. Halo. Pak Roni, mohon bantuannya untuk dapat mengirimkan materinya ke chat grup Zoom saja. Nanti biar saya bantu untuk share-nya di laptop saya, Pak. Baik, terima kasih. Oke. Ini bisa Bu Nur Hikmah, ini sepertinya bisa lagi untuk di. Oke. Oke, siap, Pak Roni. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk presentasi yang perdana ini, bahwa this article is began from the legal system theory Friedman to tell us there is three elements in the legal system. The first one is legal substance, legal structure, and legal culture. The three is one. So this legal system theory Friedman will apply by integrated criminal justice system. Each subsystem, there is police who has job investigations. The second is prosecutor with a job. The main job is prosecution. The third is court process by court. And the last one is prison by execution. Each legal structure will not run well if it isn't supported by legal substance very well also. So that a good legal substance Halo Pak Roni. Mohon maaf Bapak dan Ibu, sepertinya ini terkendala dengan jaringan. Halo Pak Roni, bisa didengar suara saya Pak? Iya, saya terkendala. Iya. Saya terkendala jaringan atau saya di bagian kedua dulu. Ini saya coba konekkan ke jaringan saya yang lain dulu, Bu. Oke, siap. Baik. Baik, Bapak Ibu mohon maaf atas
kendala jaringan yang terjadi barusan. Baik, kita berikan waktu kepada Bapak Roni sebentar untuk dapat memperbaiki jaringannya atau mengganti jaringannya ke jaringan yang lain karena jika memakai WiFi nampaknya agak terputus-putus. Nampaknya Ibu Ria Astuti sudah standby. Ibu Ria Astuti, bisa didengar suara saya, Bu? Insya Allah bisa. Oke, siap. Kami mohonkan kepada Ibu Ria Astuti untuk dapat mempresentasikan tulisan ataupun karya ilmiah yang telah disajikan. Kepada Ibu Ria Astuti dengan segala hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya untuk PPT ini gimana ya moderator? Nggak bisa saya untuk screen sharingnya. Oh ya. Bisa dicoba lagi Ibu Ria karena tanpa menjadi host pun Ibu Ria bisa men-share PPT yang telah Ibu Ria sajikan di laptop. Nanti secara otomatis nampak sama kami di sini ataupun peserta yang lainnya. Silakan dicoba dulu, Bu. Sudah berapa kali saya coba? Oh, sudah berapa kali? Atau minta tolong Ibu Ria mengirimkan ke chat aja, Bu, di Zoom. Nanti saya bantu untuk men-share-nya. Jadi saya coba ya. Via Zoom. Chat. Oh ini. File. Komputer. Sudah? Yang isi makalah ini, Bu? Bukan presentasi. Presentasi, oke. Ini sudah? Oh, sudah. Oke, Bapak dan Ibu, ini sudah saya share materi yang telah dikirimkan oleh Ibu Ria. Kira-kira Ibu Ria? Gimana? Kira-kira Bu Ria di layarnya? Belum? Belum ya? Ya belum. Masih belum bisa dilihat, Bu. Belum bisa, sebentar.
Assalamualaikum Ibu Moderator. Waalaikumsalam ya Pak Roni. Mohon maaf tadi terkendala jaringan dan alhamdulillah sudah bisa bergabung kembali. Oh iya, nggak apa-apa Pak Roni. Baik, terima kasih Pak Roni. Ibu Ria dan Bapak Ibu dan yang lainnya, ini sudah saya share materi dari Ibu Ria. Kira-kira sudah nampak belum di laptop ataupun layar laptop Bapak dan Ibu? Sudah Ibu. Insya Allah nampak. Oke, silahkan Ibu Ria Astuti. Baik, terima kasih moderator. Saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya mewakili sahabat-sahabat saya, Yuli Salis Hijriani dan Hoirul Baria, ingin memaparkan makalah kami tentang penguatan nilai rahmatan lil alamin pada anak usia dini di era milenial. Boleh di next? Oh iya, Mohon maaf ya moderator. nggak apa-apa Bu. Ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa keberagaman adalah sesuatu keniscayaan dalam kehidupan ini. Allah menciptakan alam dengan berbagai keragaman yang ada. Nah, di mana kita dapat melihat bagaimana Allah menciptakan beragam etnis, suku, agama, ras, bahasa, dan budaya. Agar dapat menghadapi masyarakat majemuk ini, tentunya harus ada apa ya? Di Indonesia sendiri agar tetap aman dan damai, adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dengan semboyan ini, ketika ada perbedaan, agar tidak terjadi perselisihan, kita harus ingat, oh ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika loh, gitu. Jadi seperti itu. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan beragam seni, budaya, adat, bahasa, dan agama. Dengan adanya keberagaman ini, Indonesia memiliki potensi besar adanya konflik sosial. Tapi kondisi seperti ini bukan menjadi alasan bagi Indonesia untuk terpecah belah. Namun, saat ini Indonesia sedang diserang dari sektor agama, yaitu masuknya paham-paham radikalisme yang menimbulkan gesekan antar umat beragama. Dan isu agama ini tentunya menjadi rentan yang membuat Indonesia menjadi perpecah belahan. Sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbesar, Indonesia menjadi sasaran dan penyebaran paham radikalisme yang dibawa oleh kelompok yang mengatasnamakan Islam. Hal ini kan kita sudah banyak melihat ya di lingkungan sekitar kita. Bahkan di Madura itu Forum Ulama Bangkalan mendeteksi ada 3 paham atau aliran radikal yang ada di 3 kecamatan yang seluruhnya bertempat di Bangkalan, Madura. Aliran tersebut merupakan paham Islam garis keras yang suka mengkafirkan sesama umat muslim yang dianggap tidak sepaham. Jadi sebenarnya ini dimanapun ada ya, hanya saja ini yang ada di koran Tempo yang diberikan contoh adalah Bangkalan. Walaupun pergerakan tersebut belum banyak dan masif, namun hal tersebut menjadi awal munculnya gerakan radikalisme. Tentunya hal ini perlu pembinaan dan pencegahan. Selain itu, munculnya paham radikalisme ditandai dengan banyak kasus bom bunuh diri yang menjadi sasarannya kebanyakan adalah gereja, konsulat luar negeri yang dianggap sebagai musuh Islam. Dan yang terbaru adalah pemerintahan. Nah, kasus-kasus ini awalnya dimulai dengan peristiwa bom Bali dan terakhir kita lihat adalah peristiwa bom yang terbaru di Polrestabes Medan pada tanggal 13 November 2019 yang melukai 6 orang anak. Mohon maaf, yang melukai 6 orang dan pelaku bom bunuh diri itu meninggal. Akan tetapi pelaku bom bunuh diri ini merupakan salah satu anggota jaringan Jemaah Ansarut Daulah atau JAD yang melakukan bayat pada jaringan ISIS. Dan beberapa teror radikalisme ini biasanya
saat ini ya melibatkan anak-anak untuk memperlancarkan aksinya. Nah, melihat fenomena yang terjadi itu, sekarang ini yang melakukan aksi teror bukan hanya laki-laki saja, namun perempuan bahkan anak-anak. Hal ini perlu ditelaah lebih mendalam. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ma'rif Institute pada Oktober 2017, penyusupan nilai-nilai radikalisme ini dapat melalui 3 jalur, yaitu alumni, guru, dan kebijakan sekolah. 3 jalur tersebut tentunya sangat berpotensi terjadi di lingkungan sekolah, di mana lingkungan sekolah ini tempat mentransfer ilmu pengetahuan dan nilai-nilai. Hal ini juga bisa jadi disebabkan karena kurangnya kepekaan guru dan pengetahuan guru akan peta pergerakan radikalisme, sehingga tidak langsung kebijakan sekolah memberikan pintu masuknya paham-paham radikalisme. Wakil Presiden kita, Kiai Haji Ma'ruf Amin, pernah menyampaikan, masih banyaknya sekolah-sekolah yang menyampaikan ajaran yang mengarah pada radikalisme, yaitu melalui materi-materi, bahan ajar yang disampaikan pada siswa, video yang menunjukkan kekerasan, dan media sosial yang mewakili Islam. Bahkan di lembaga sekolah, lembaga pendidikan yang saya kira itu cukup berkualitas, di Pamekasan Madura, seorang anak kecil, berdasarkan pengakuan ibunya, sudah bisa mengkafir-kafirkan orang lain dan sudah membedakan antara yang kafir dan yang muslim. Hal ini dikhawatirkan terindikasi paham radikalisme di dalam lembaga pendidikan tersebut. Lanjut, moderator. Tentunya beberapa kasus tersebut perlu deradikalisasi yang harus dilakukan dan dimulai dari pendidikan. Maka peran lembaga pendidikan itu sangat penting dan perlu adanya penangkalan paham radikalisme yang dimulai dari pendidikan anak usia dini, yang merupakan masa peletakan dasar dalam perkembangan kehidupan manusia. Nah, salah satu strateginya adalah dengan menanamkan nilai rahmatan lil alamin pada anak usia dini. Nah, nilai Islam rahmatan lil alamin ini merupakan Islam moderat dan inklusif. Hal ini sangat perlu diajarkan sejak usia dini. Mengapa demikian? Tentunya perlu kita ketahui bahwa sebagaimana yang presentasi kemarin ya, moderat berarti ke pertengahan, berarti tidak terlalu ekstrem ke kanan, yang sering menganggap orang sesat, yang menganggap orang salah, namun juga tidak terlalu ekstrem ke kiri. Tunduk pada perilaku negatif kebudayaan lain. Dalam istilahnya liberal ya. Nah, inklusif dapat diartikan sebagai tidak pandang sebelah mata dan mampu menerima siapa saja, siapapun, baik itu agama manapun, rasnya apapun, boleh diajak berteman. Rahmatan lil alamin maksudnya adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tidak hanya bagi umat Islam sendiri, tapi bagi semua golongan. Dan hal ini tentunya jauh dari kata kekerasan. Lanjut, moderator. Oke. Kita sudah mengetahui anak usia dini. Di Indonesia sendiri, anak usia dini itu adalah anak yang berusia 0-6 tahun. Tapi di dunia, menurut NAEYC, anak usia dini itu sebenarnya 0-8 tahun. Bahkan di Cina, anak usia dini itu sudah dihitung dari saat ibunya hamil gitu. Nah, pada anak usia dini ini, tentunya perkembangan anak sangat pesat. Apabila kita tanamkan nilai-nilai, tanamkan karakter yang baik, insya Allah akan membekas di masa yang akan datang. Karena sudah menjadi suatu kebiasaan dan sudah melekat di darah daging ya. Anak usia dini ini yang kami teliti adalah anak yang usia 4-6 tahun. Jadi memang anak usia dini pemahamannya masih sederhana, tapi untuk 4-6 tahun ini sudah bisa mengerti untuk ditanamkan nilai-nilai rahmatan lil alamin. Jadi perkembangan pada masa anak usia dini ini sangat pesat. 50% kapasitas kecerdasan tercapai pada usia 4 tahun. 80% tercapai pada usia 8 tahun dan 100%
tercapai pada usia 8 sampai 18 tahun. Jadi sungguh luar biasa. Hal inilah yang menyebabkan anak usia dini disebut masa keemasan atau golden age. Lanjut, moderator. Tentunya karena permasalahan-permasalahan yang terjadi yang melibatkan kekerasan, yang bom bunuh diri dan lain sebagainya, kami melihat fenomena ya, bisa jadi hal ini disebabkan karena kurangnya penguatan nilai rahmatan lil alamin pada anak usia dini. Saya pernah membaca, kalau tidak salah Elizabeth yang mengungkapkan bahwa sebenarnya kenakalan remaja itu tidak akan ada apabila anak usia dini itu ditanamkan karakter yang baik. Jadi itu sangat membekas di benak saya. Oleh karena itu, tujuan penelitian kami ini, bagaimana sih cara penguatan nilai rahmatan lil alamin pada anak usia dini di Jawa Timur, dan dampaknya penguatan nilai rahmatan lil alamin pada anak usia dini di Jawa Timur itu seperti apa. Lanjut. Dalam penelitian ini kami menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, di mana kami melakukannya tidak dengan angka-angka. Ya, kami meneliti secara apa adanya sesuai di lapangan. Nah, tempat penelitiannya di Jawa Timur. Subjek penelitian adalah orang tua dan guru yang memberikan penguatan nilai rahmatan lil alamin pada anak usia dini. Jadi kan meskipun tidak spesifik nilai rahmatan lil alamin pembelajaran di kelas, tapi kan di lembaga pendidikan itu ada pembelajaran multikultural, ada pendidikan toleransi beragama dan lain sebagainya yang sudah ditanamkan di lembaga pendidikan atau orang tua yang di rumah. Metode pengumpulan datanya yakni wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan data reduksi, data display, dan conclusion drawing. Validasinya triangulasi sumber dan triangulasi metode. Lanjut, moderator, untuk menghemat waktu. Jadi, saya yakin di sini sudah banyak ya pakar tentang ayat-ayat, tentang hadis. Secara sederhana saja, rahmatan lil alamin ada di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Nah, yang berarti, dan tidaklah kami Allah mengutusmu Muhammad melainkan rahmat bagi seluruh alam. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk toleransi, untuk menebarkan rahmat bagi seluruh alam semesta yang di dalamnya termasuk manusia di muka bumi. Tentunya nilai rahmatan lil alamin ini dalam ajaran Islam berkaitan dengan akidah, akhlak, dan ibadah. Akidah yang berorientasikan pada tatanan kehidupan yang sesuai dengan aturan Tuhan dan tujuan hidup yang mulia, takwa, tawakal, serta ikhlas. Pada aspek inilah, manusia dapat bersikap emansipasi yang kemudian menyadarkan masyarakat untuk bersikap adil, terbuka, demokratis, harmonis, dan pluralis. Tentunya konsep Islam ini yang memiliki nilai rahmatan lil alamin memberikan gambaran bahwa agama kita mengayomi semua kalangan dengan berbagai hal. Baik itu dari segi toleransi beragama, baik dari segi kehidupan untuk menghargai perbedaan satu sama lain dan sebagainya. Tentunya pelaksanaan nilai rahmatan lil alamin ini membutuhkan sikap bijaksana dan tidak mudah terpancing dengan penilaian orang lain. Tentunya juga kita harus menekankan toleransi, moderat, dan take and give. Jadi kayak gini contohnya ya, kita mempunyai tetangga non-muslim. Jadi kita ketika tetangganya itu, mohon maaf, sedang beribadah, kita sebagai umat muslim harus menghargainya. Kan biasanya kalau orang Kristen itu kan nyanyi-nyanyi kan, kadang sampai malam. Kita sebagai umat muslim harus menghargai tersebut, harus toleran seperti itu.
walaupun mereka juga non-muslim, kita juga harus saling berbagi satu sama lain dan tidak membeda-bedakan teman, itu aja secara sederhana. Lanjut. Lanjut moderator, ya terima kasih moderator. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, nilai rahmatan lil alamin pada anak usia dini ini ada 3 nilai. Ini sudah berdasarkan teori dan juga sudah berdasarkan penelitian kami ya, yakni humanis, networking, toleransi, dan pluralisme. Di mana humanis ini anak menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghargai manusia sebagai manusia. Networking, anak sudah bisa kerjasama dengan orang lain, baik itu sesama muslim maupun non-muslim. Kalau di lembaga PAUD yang bukan berbasis tauhid, biasanya kan ada anak muslim, ada non-muslim. Toleransi dan pluralisme ini mengedepankan sikap inklusif yang sudah saya sampaikan tadi, toleransi, moderat, memaafkan apabila tidak sesuai dengan hati dan perasaan, saling menghormati, berbaik sangka, kasih sayang, dan tolong-menolong. Lanjut. Nah, di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Jawa Timur, ada beberapa strategi yang dapat ditanamkan atau yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah bermain. Nah, bermain ini adalah anak usia dini memang masa-masanya bermain. Memang anak usia dini berbeda dengan orang dewasa. Dengan bermain, anak usia dini itu bekerja. Dengan bermain, anak usia dini itu mengembangkan kreativitas. Dengan bermain, anak usia dini itu banyak memahami dan memaknai hidup. Nah, bermain di sini juga banyak hal. Bisa bermain puzzle, bisa bermain peran. Bermain peran misalnya di lembaga PAUD, anak-anak diajak berpakaian dengan berbagai baju ibadahnya. Nah, di situ mereka diajak bermain peran atau sosiodrama lah ya, berakting. Bagaimana toleransi beragama itu dilakukan. Terus pembiasaan. Dengan pembiasaan ini misalnya anak yang seperti yang saya bilang tadi, apabila ada non-muslim dan muslim, anak-anak dibiasakan untuk saling menghargai satu sama lain, tetap berteman dan lain sebagainya. Karya wisata ini misalnya anak-anak diajak ke masjid, anak-anak diajak mengenal pura, anak-anak diajar vihara. Kalaupun misalnya tidak bisa ke semua ke tempat ibadah itu, anak-anak juga bisa diberikan video ya. Jadi tidak serta-merta langsung ke gerejanya, bisa dilihat dengan video. Nanti takutnya ada yang paham, ada yang berpikir, oh anak-anak sejak dini kok diajak ke gereja, itu nanti bisa pemikiran liberal atau sesat. Tidak, kan bisa juga karya wisatanya dengan memberikan video-video pada anak juga. Bisa juga dengan mendongeng, tanya jawab, dan inquiry. Lanjut. Lanjut moderator. Nah, ini implikasinya. Implikasi penguatan nilai rahmatan lil alamin pada anak usia dini. Tadi sudah saya jelaskan dari penguatan nilai rahmatan lil alamin tersebut, anak biasanya menunjukkan sikap humanis, anak bisa bekerja sama, dan anak menunjukkan sikap toleransi dan pluralisme. Boleh dilanjut, next. Nah, sikap humanis pada anak usia dini ini adalah kemampuan anak dapat menghargai sesama yang ditunjukkan dengan sikap sopan dan santun, menghormati pada yang lebih tua, menyayangi saudara dan teman, mengayomi yang lebih muda. Selain itu, dalam bertutur kata kan biasanya anak-anak seringkali saling mengejek, tapi dengan penanaman nilai rahmatan lil alamin pada anak usia dini ini, membuat anak-anak saling memotivasi dan menasihati. Contohnya ketika bermain di sekolah maupun di rumah. Kegiatan bermain anak usia dini biasanya umumnya penuh diwarnai dengan canda tawa dan berpotensi saling bertengkar atau saling membuli. Hal tersebut terjadi karena anak memang memiliki sikap egosentris, sehingga berpotensi saling menyalahkan dan bertikai di antara satu sama yang lainnya.
Potensi pertikaian dan dapat diminimalisir dengan adanya peran orang tua di rumah atau guru di sekolah. Jadi seperti itu ya. Terus juga lanjut, anak bisa membangun kerjasama. Sikap kerjasama pada anak usia dini ini biasanya anak bisa setelah bermain kan anak-anak itu kan sering menghambur-hamburkan mainan. Meskipun itu non-muslim ataupun muslim, pokoknya dari suku manapun, mereka ketika setelah bermain bersama, maka mereka membereskan mainan bersama-sama juga. Terus mereka juga tidak memilih teman dan anak juga menunjukkan kontribusi dalam tugas kelompoknya. Misalnya kayak gini, oh saya nggak mau nih kelompok dengan yang non-muslim, saya mau kelompok yang muslim saja, itu tidak boleh. Oleh karena itu ketika anak ditanamkan nilai-nilai rahmatan lil alamin, dia mau berkontribusi dengan teman-temannya yang lainnya meskipun berbeda agama. Lanjut. Terakhir adalah sikap toleransi. Nilai toleransi dan pluralisme pada anak usia dini. Di dalam nilai ini, anak sudah dapat menerima perbedaan yang ada pada temannya. Sudah paham, oh ternyata temanku sukanya ini dan saya sukanya ini. Walaupun berbeda, tapi tetap harus berteman. Dan juga anak dapat menghargai dan menghormati perbedaan agama dan bahasa. Seringkali kan anak-anak itu membuli, bahkan banyak cerita ketika di lembaga PAUD, anak yang berbeda dari satu sama lain ejek. Terus juga dengan adanya penanaman nilai rahmatan lil alamin ini, anak sudah dapat menghargai dan menghormati perbedaan agama dan bahasa. Hal ini juga saya lihat di lembaga pendidikan anak usia dini saya. Yang awalnya mereka suka bertengkar, karena sering saya tanamkan nilai tersebut, ya alhamdulillah sudah bisa menghormati perbedaan agama dan bahasa, dan lain sebagainya. Lanjut, terakhir, kesimpulan. Mohon maaf ya waktunya agak lama. Kesimpulan, penguatan nilai rahmatan lil alamin ini sangat penting diberikan kepada anak usia dini, terutama pada era milenial, yang mana pada masa ini, kemarin kan sudah disampaikan pada era milenial ini adalah era digital, di mana era digital ini bisa saja paham radikalisme ini masuk melalui media dan lain sebagainya. Nah, di era ini radikalisme sudah melibatkan anak-anak dan itu sudah kita lihat di media televisi ataupun media online. Penguatan nilai rahmatan lil alamin pada anak usia dini dilakukan melalui berbagai strategi seperti tanya jawab, inquiry, bermain, mendongeng, pembiasaan, dan karya wisata. Demikian yang dapat saya sampaikan, moderator dan para partisipan serta presenter yang lainnya. Mohon maaf apabila ada salah. Kepada Allah saya mohon maaf. Ampun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami moderator sampaikan. Moderator, ya, saya ya, maaf, saya boleh tidak kalau misalnya ada sesi tanya jawab. Di sini kan ada teman saya juga nih yang Hoirul Baria dan lain sebagainya. Nah, apabila ada sesi tanya jawab, saya serahkan kepada mereka karena saat ini saya ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Apakah bisa seperti itu, moderator? Oh, nggak apa-apa, Ibu Ria, karena ada Ibu Yuli Salis dan Khairul Baria, nggak apa-apa. Nanti kita diskusinya dengan rekan-rekan Ibu saja. Kalau memang kegiatan Ibu tidak bisa ditinggalkan, diwakilkan saja kepada teman-teman yang lainnya. Iya, terima kasih moderator. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ria dan tim. Barangkali tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ria terkait tulisan penguatan nilai rahmatan lil alamin pada anak usia dini di era milenial. Barangkali sudah kita dengarkan secara bersama-sama mengenai ada beberapa strategi penguatan nilai rahmatan lil alamin terhadap anak usia dini. Salah satu strategi yang digunakan adalah yang pertama bermain,
kemudian melakukan pembinaan terhadap anak usia dini, kemudian melakukan karya wisata ataupun mengunjungi objek wisata yang memiliki nilai religius. Kemudian mendongeng, salah satu contohnya adalah membacakan cerita-cerita Islami kepada anak usia dini sebelum tidur. Dan tadi Ibu Ria juga telah menjelaskan apa itu sebenarnya moderat, kemudian apa itu inklusif, rahmatan lil alamin, dan apa itu anak usia dini, dari umur berapa sampai berapa. Moderat artinya pertengahan, tidak berat ke kiri, tidak juga berat ke kanan. Kemudian inklusif artinya tidak pandang sebelah mata, tidak memandang sebelah mata, tidak membeda-bedakan. Kemudian rahmatan lil alamin adalah rahmat bagi seluruh alam, untuk semua golongan. Kemudian anak usia dini maksudnya di sini adalah anak yang berusia dari 0 sampai 6 tahun. Terima kasih Ibu Ria. Barangkali langsung saja kita sambung ke sesi berikutnya, yaitu makalah. Sebelumnya saya tanya terlebih dahulu sama Bapak Roni yang tadinya terpending. Bisa didengar suara saya Pak Roni? Oke, jelas. Baik, terima kasih Bapak Roni sudah bergabung kembali. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Roni Effendi, Ibu Irma Suryani, dan Ibu Fitria Erwina untuk dapat mempresentasikan tulisan yang telah disajikan kepada Bapak Roni, Ibu Irma, dan Ibu Fitria. Kami persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu partisipan dalam Parallel Speaker Batu Sangkar International 5 2020 yang saya hormati. Pertama, izinkan saya mewakili tim dari penulis artikel kami. Yang pertama saya sendiri, dan yang kedua saya minta izin untuk mewakili Ibu Dr. Irma Suryani yang juga berkesempatan hadir dalam kesempatan hari ini. Kemudian yang ketiga, kolega kami Ibu Fitria Erwina, jaksa dari Kejaksaan Negeri Padang, akan tetapi beliau tidak berkesempatan hadir karena sedang dalam proses persidangan juga. Sehingganya mengamanatkan kepada kami berdua, saya dan Ibu Irma Suryani, untuk menyampaikan makalah dalam Parallel Speaker Batu Sangkar International Conference ini. Untuk slide-nya saya share sendiri atau melalui Ibu Moderator. Sepertinya saya bisa melakukan share screen, Bu. Bentar. Coba di share screen dulu Pak Roni, kalau bisa Pak Roni. Oke, bisa. Oh bisa, silahkan Pak Roni dilanjutkan. Oke, Bapak Ibu partisipan yang saya hormati, Ibu Irma, saya izin menyampaikan makalah kita bahwa penulisan makalah ini dilatar belakangi dari teori legal system yang dikemukakan oleh Friedman, di mana dalam law enforcement itu setidaknya ada 3 indikator atau 3 elemen utama yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Jika dibahasakan bahwa legal system ini 3 dalam 1 atau 1 dalam 3, di mana yang pertama adalah legal substance. Elemen pertama ini adalah elemen yang dijadikan sebagai legal certainty atau jaminan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum apapun itu, tidak terkecuali dalam proses penegakan hukum pidana. Kemudian yang kedua, harus legal substance itu juga harus ditopang dengan adanya legal structure. Legal structure ini kita kenal jika dalam proses penegakan hukum pidana itu melalui integrated criminal justice system yang nanti akan ada di slide berikutnya. Dan the last one adalah legal culture. Antara legal substance, legal structure, dan legal culture adalah 3 dalam 1 yang saling memberikan atau saling mensupport dalam law enforcement system. Khusus dalam pelaksanaan atau implementasi dari 3 teori yang dikemukakan oleh Friedman tersebut, dalam sistem peradilan pidana itu dijalankan oleh integrated criminal justice system, di mana masing-masing subsistem saling memberikan impuls, saling memberikan pengaruh kepada subsistem yang lain. Di antara subsistem yang pertama itu adalah subsistem kepolisian, dengan tugas utama itu adalah investigasi atau investigation, di mana meliputi penyelidikan dan penyidikan terkait
dugaan ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana, kemudian dilanjutkan dengan tahap pencarian barang bukti serta penetapan tersangka. Yang kedua adalah prosekutor atau kita kenal dengan istilah kejaksaan sebagai salah satu institusi yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya semuanya harus bebas dari intervensi lembaga lain dengan tugas utama adalah melakukan penuntutan atau prosecution. The third, yang ketiga adalah lembaga pengadilan. Ini adalah lembaga dengan tugas utama melaksanakan court process atau proses peradilan, baik dalam peradilan pidana, perdata maupun peradilan tata usaha negara, serta peradilan dalam konteks Mahkamah Konstitusi, serta peradilan militer. Dan terakhir, dalam sistem peradilan pidana itu dijalankan oleh satu lembaga pemasyarakatan atau prison dengan tugas utamanya adalah tempat eksekusi. Nah, masing-masing dari ketiga elemen sistem penegakan hukum itu harus saling mendukung satu sama lain. Jika hanya legal structure saja yang bekerja dengan baik, itu tidak dapat berjalan dengan baik tanpa didukung adanya substansi hukum yang baik. Substansi hukum, sebaik apapun substansi hukum itu, jika tidak dijalankan oleh aparat yang memiliki integritas yang bagus, tentu juga tidak akan berjalan dengan baik. Nah, so that a good legal substance cannot running well just because enforced by corrupt legal structure. Artinya sebaik apapun hukum yang sudah dibentuk oleh lembaga legislasi, tidak akan memberikan pengaruh yang baik, tidak akan memberikan manfaat yang baik jika dijalankan oleh aparat penegak hukum dengan perilaku korup. Nah, dua hal itu saja apakah sudah cukup? Tentu tidak. Karena dalam dua elemen sistem hukum tersebut, legal substance, legal structure, harus didukung oleh elemen yang ketiga. Elemen ketiga adalah elemen masyarakat. Masyarakat harus bahu-membahu, harus memberikan dukungan yang penuh terhadap proses penegakan hukum, khususnya adalah proses penegakan hukum pidana. Nah, dalam hal ini, kami memfokuskan pada penelitian ini khusus pada salah satu lembaga legal structure yang bernama kejaksaan. Kita akan melihat bagaimana sebenarnya jaksa dalam melaksanakan tugas pokoknya, terkhusus di masa pandemi dan di era digital ini. Nah, prosekutor atau jaksa secara normatif itu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, ya, khususnya di pasal 2 ayat 1 di mana penuntut umum adalah jaksa yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan. Ya, ketika dia berada di dalam lembaga peradilan pada saat melakukan proses penuntutan berarti dia adalah penuntut umum. Di luar pengadilan berarti dia adalah jaksa. So, seluruh penuntut umum sudah pasti jaksa, tetapi jaksa belum tentu penuntut umum. Tugas utama mereka adalah melakukan penuntutan, yakni menghadapkan terdakwa beserta barang bukti di depan pengadilan untuk dilakukan proses penuntutan atas dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa. Sehingga begitu urgennya, begitu sentralnya posisi seorang prosekutor, prosekutor dalam menjalankan tugasnya have to independent and cannot be intervention by another institution. Nah, di dalam kondisi normal, ya, di dalam kondisi normal ini tidak menjadi sebuah persoalan bagaimana jaksa harus melakukan proses penuntutan, karena semua dilakukan berdasarkan regulasi-regulasi yang memberikan legal certainty untuk jaksa dalam melaksanakan tugasnya, termasuk salah satunya dalam rangka proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Namun hari ini, ya, this year the universe excited by coronavirus disease 19. Artinya hari ini dunia dihebohkan dengan kehadiran virus bernama COVID-19. Nah, COVID-19 ini memberikan dampak di seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam proses penegakan hukum pidana. Ya, COVID-19 yang seyogianya proses peradilan itu bisa dilaksanakan secara live, secara langsung di hadapan hakim dengan menghadirkan terdakwa, para saksi dan seluruh elemen proses persidangan. Namun karena adanya COVID-19 ini memaksa kita semua termasuk jaksa sebagai salah satu elemen sistem peradilan pidana tidak bisa lagi untuk melakukan proses penuntutan secara langsung. Jadi bagaimana, upaya apa yang harus dilakukan oleh lembaga kejaksaan dalam rangka melakukan penuntutan agar tetap terjaminnya
jaminan kepastian hukum agar tercapainya keadilan serta tercapainya kebermanfaatan hukum. Nah, ini adalah urgensi dari penelitian yang kami lakukan. Dengan metode penelitian kami adalah metode penelitian empiris, yaitu kami melakukan penelitian secara langsung kepada lembaga kejaksaan maupun lembaga pengadilan, khususnya pengadilan tindak pidana korupsi dalam wilayah peradilan umum peradilan negeri Padang. Bapak, Ibu hadirin dan peserta yang berbahagia, adakah sesuatu yang memperbolehkan jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara korupsi melalui sistem online? Tentu ada. Kita tahu negara kita adalah negara hukum, segala sesuatunya itu harus disandarkan kepada hukum. Jika tidak ada regulasi yang diatur secara tegas sebagai landasan operasional aparat penegak hukum, maka itu adalah kesewenang-wenangan. Kesewenang-wenangan sama dengan penyalahgunaan kewenangan, it means is corruption administratif. Artinya, jaksa dalam melakukan proses penuntutan secara online, dia menggunakan pendekatan-pendekatan teknologi di era digital 4.0. Saya pikir ini juga relevan dengan tema BIC 5 kita, bahwa penggunaan media elektronik, media teknologi harus menunjang seluruh elemen-elemen kehidupan, tidak terkecuali dalam elemen penegakan hukum. Dasar hukum yang digunakan oleh jaksa dalam melakukan penuntutan itu pertama adanya surat edaran atau surat keputusan dari Mahkamah Agung, the Supreme of Court, the Regulation Number 1 2019. Ini adalah dasar pertama yang dijadikan pedoman bagi jaksa untuk melakukan proses penuntutan secara online dengan menggunakan media teleconference maupun media live streaming. Itu diperbolehkan dan dibenarkan melalui the Supreme of Court Regulation Number 1 2019. Yang kedua, adanya Memorandum of Understanding antara Mahkamah Agung dengan the Minister of Law and Human Rights. Adanya kerjasama atau pernyataan agreement MOU yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan proses pelaksanaan sistem penuntutan atau proses peradilan secara online. Jika di dalam perdata itu sudah dikenal dengan istilah sistem peradilan online, tetapi di dalam pidana juga ada kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh penuntut umum untuk melakukan penuntutan secara online. Dan yang terakhir, regulasi atau dasar hukum yang dijadikan oleh jaksa dalam melakukan penuntutan adalah Surat Edaran Jaksa Agung nomor 49/A Seja, Surat Edaran Jaksa Agung /03/tahun 2020. Nah, dengan 3 dasar hukum tadi itu menjadikan dan memberikan legitimasi kepada prosekutor untuk melakukan proses penuntutan secara online di era pandemi ini. Dengan demikian tidak ada alasan bagi jaksa, hakim maupun aparat penegak hukum lainnya untuk menunda proses penuntutan, terlebih dalam kejahatan korupsi. Kita tahu, we are know, corruption is an extraordinary crime. Korupsi adalah sebagai kejahatan yang luar biasa. So we have to extraordinary treatment to ordinary measure. Kita harus mempunyai usaha-usaha juga yang sangat luar biasa dalam rangka upaya pemberantasannya, termasuk salah satunya adalah media atau persidangan melalui video conference atau live streaming dengan tujuan untuk tetap melakukan penuntutan terhadap terpidana korupsi. Nah, dalam hal ini ada beberapa contoh kasus yang kami gunakan, kami teliti untuk melahirkan artikel ini adalah terkait penuntutan terhadap proses kejahatan korupsi di Indonesia sepanjang masa COVID-19 itu sudah ada 1.509 kasus yang dituntut dan disidang melalui proses peradilan online. Hanya saja di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, ada salah satu kasus yang terjadi terkait pengadaan alat kesehatan, kemudian alat-alat medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang dengan defendants atau terdakwanya adalah berinisial IH, berinisial AH, dan berinisial SP serta berinisial AS. Nah, dalam kondisi real, dalam kondisi nyata, dalam kondisi yang tidak dalam kondisi pandemi, korupsi itu adalah kejahatan yang membutuhkan proses upaya pembongkaran dengan upaya yang sangat luar biasa.
Terlebih apabila perkara-perkara delming dengan pelaku lebih dari satu, seperti contoh kasus yang kami sampaikan di sini, bahwa ini memberikan tantangan kepada jaksa untuk melakukan inovasi, untuk melakukan pembaruan-pembaruan serta langkah-langkah strategis agar bisa membongkar korupsi itu secara fundamental dan secara komprehensif, agar tidak satupun dari mereka yang terlepas begitu saja. Nah, tetapi sebagai suatu inovasi, tentunya teknologi-teknologi seperti ini juga menimbulkan meninggalkan permasalahan terkait dengan proses penuntutan online tadi. Permasalahan yang pertama ditimbulkan itu adalah persoalan pembuktian. Kita tahu proses pembuktian di dalam perkara tindak pidana korupsi itu sangat luar biasa. Jika azas pembuktiannya itu adalah actori incumbit onus probandi, tetapi di dalam perkara-perkara korupsi itu proses pembuktiannya juga sudah bisa dibalik dengan pendekatan the reversal burden of the proof. Artinya kita memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Nah, bagaimana kita memposisikan jika proses peradilan itu secara online? Sejauh mana pembuktian-pembuktian itu bisa memberikan keyakinan kepada hakim benar atau tidaknya, salah atau tidaknya seorang terdakwa, khususnya terdakwa korupsi yang melibatkan kerugian keuangan negara. Ini saya pikir menjadi problematika bangsa Indonesia yang hingga hari ini juga belum terselesaikan dengan program utama dari Bapak Presiden kita untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang masih belum menunjukkan hasil yang sangat positif. Nah, artinya jika kita kaitkan kembali kepada legal substance, legal structure, dan legal culture, ada satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Kita tidak bisa saja menumpangkan kepada jaksa untuk membuktikan terdakwa melakukan korupsi, tapi kita juga butuh regulasi, kita juga butuh dukungan dari masyarakat agar pemberantasan korupsi itu bisa dilakukan dengan baik. Kendala kedua yang kami temui dalam melakukan riset ini, jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara korupsi itu adalah menghadirkan saksi. Saksi terhadap perkara korupsi itu dalam kasus ini ada sekitar 36 saksi. Jadi ini adalah PR berat bagi lembaga kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Padang ataupun Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk memikirkan bagaimana mereka harus menghadirkan saksi-saksi ini. Ya, karena satu saksi tidak dianggap saksi, semua orang yang melihat, menyaksikan dan ada kaitannya dengan perkara pidana korupsi terhadap pengadaan alat kesehatan dan alat kedokteran di Rumah Sakit Umum Daerah Padang ini harus dihadirkan dan didengarkan keterangannya oleh majelis hakim. Ini kendala kedua. Dan kendala ketiga sudah pasti adalah persoalan jaringan. Tidak tertutup kemungkinan jaksa, bahkan saya sendiri tadi terkendala jaringan dalam melakukan proses presentasi di awal para live speaker. Nah, bagaimana dengan persidangan online dengan saksi yang tidak sedikit, kemudian dengan proses yang begitu panjang harus memenuhi hukum formil, saya pikir ini adalah tantangan. So, yang harus dilakukan oleh jaksa dalam hal ini adalah pertama, Kejaksaan Negeri Padang melalui kajarinya dan melalui Ketua Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat mengajukan permohonan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memfasilitasi sidang online. Kenapa? Kenapa harus kepada KPK? Kita tahu KPK adalah satu-satunya lembaga penyidik khusus di samping penyidik kepolisian yang diberikan tugas dan kewenangan melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Ini adalah sebagai suatu bentuk fungsi koordinasi antara kejaksaan dengan KPK. Dengan demikian KPK tetap bisa melakukan proses pengawasan melalui monitoringnya melalui aplikasi Zoom yang diberikan dengan room Zoom atau ruang Zoom-nya itu berada di gedung KPK, Gedung Merah Putih yang berada di Jakarta. Kemudian untuk elemen peradilan yang lainnya seperti jaksa, seperti hakim, jaksa, dan lawyer serta terdakwa, mereka dihadirkan dalam satu ruangan. Tetap dalam satu ruangan yang sama, di sana ada hakim, di sana ada jaksa, di sana ada lawyer, dan di sana ada terdakwa. Kecuali para saksi dan alat bukti yang lain. Alat bukti yang lain bisa dibawa oleh jaksa pada saat sidang, tetapi tidak pada proses pembuktian dan pemeriksaan saksi. Nah, dengan demikian, dari hasil penelitian kami membuktikan bahwa COVID-19, pandemi, tidak membatasi kreativitas jaksa, tidak membatasi sistem peradilan pidana dalam melakukan proses penuntutan, terkhusus terhadap perkara korupsi yang melibatkan beberapa terdakwa dalam delming yang sudah kami jelaskan tadi. Proses persidangan hingga hari ini sudah pada tahap pembacaan tuntutan. Jika sudah pada tahap pembacaan tuntutan, artinya proses persidangan sudah mulai nepi. Setelah tuntutan dibacakan oleh penuntut umum, langkah selanjutnya adalah pledoi. Jika ada pledoi dari para terdakwa, musyawarah majelis, baru kemudian adalah vonis.
Dengan demikian, tidak ada kata bahwa pandemi akan menghalangi kreativitas seorang jaksa, bahwa tidak ada kata, tidak ada kalimat bahwa pandemi akan membatasi proses penegakan hukum. Karena korupsi tetap harus diberantas dalam kondisi dan situasi apapun. Sehingga perlu dibutuhkan satu kesatuan antara undang-undang yang bagus, aparat penegak hukum yang memiliki integritas yang tinggi, serta peran serta masyarakat yang sangat penting. Sehingga kita diharapkan harus menyampaikan, melaporkan jika terjadi penyelewengan terhadap apapun yang dapat merugikan keuangan negara atau apapun yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan. Demikian hasil presentasi ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu moderator, mohon maaf nanti jika ada tambahan dari rekan saya, Ibu Dr. Irma Suryani, saya mohon waktu kepada Ibu moderator agar Ibu Irma barangkali ada yang ingin disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Roni dan tim atas penjelasan yang telah diberikan tadi terkait proses persidangan yang dilakukan secara online. Karena ada beberapa kendala ketika persidangan tersebut dilakukan secara offline. Karena seperti yang telah Bapak Roni sampaikan tadi, pengaruh dari efek pandemi yang terjadi pada saat ini, yang mengakibatkan proses persidangan harus dilakukan secara online untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dari beberapa hal yang telah Bapak Roni sampaikan tadi, maka ada beberapa ketentuan ataupun dasar hukum yang mengakibatkan proses persidangan dilakukan secara online. Yang pertama adalah surat keputusan dari Mahkamah Agung, surat keputusan nomor 1 tahun 2019 tentang proses penuntutan yang dilakukan secara online oleh jaksa. Kemudian yang kedua adalah MOU yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang sistem peradilan yang dilakukan secara online. Kemudian dasar hukum yang ketiga adalah surat edaran nomor 49/A Seja 03 tahun 2020 tentang peradilan online. Kemudian ada beberapa kendala ketika proses persidangan dilakukan secara online. Seperti yang telah Bapak Roni sampaikan tadi, diantaranya adalah sulitnya untuk menghadirkan para saksi. Karena dalam satu kasus itu bisa saja saksi yang harus dihadirkan sekitar 30 orang. Kemudian yang kedua adalah kendala terhadap jaringan. Terkadang jaringan di sebuah wilayah itu lancar, ada juga yang sulit untuk melakukan live streaming ataupun video conference. Kemudian tercatat sekitar 1.509 kasus 1.509 kasus yang perkaranya ini sudah dilakukan ataupun persidangannya itu sudah dilakukan secara online semenjak masa pandemi. Baik, barangkali itu yang telah disampaikan oleh Bapak Roni tadi. Barangkali jika ada tambahan dari Ibu Dr. Irma Suryani ataupun Ibu Fitria Erwina. Jika ada tambahan kami persilakan, kemudian kami mohonkan kepada Bapak dan Ibu yang tergabung ke dalam Zoom ini untuk dapat menyampaikan beberapa pertanyaan nantinya, tetapi mohon untuk menyampaikan pertanyaan ataupun inti dari pertanyaannya saja, mengingat waktu kita sangat terbatas. Baik kepada Ibu Irma ataupun Ibu Fitria Erwina, jika ada tambahan kami persilahkan. Terima kasih Bu Moderator, kami rasa cukup untuk paparannya. Nanti di dalam diskusi kita coba bersama-sama. Tapi sebagai peserta ada sedikit. Halo. Iya Ibu Irma silakan Bu. Ada sedikit penyampaian atau saran, yaitu dalam hal penggunaan waktu, barangkali kita bisa dibatasi nanti agar tidak terlalu berlama dalam presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas masukan yang telah diberikan Ibu Dr. Irma Suryani. Langsung saja, karena waktu kita terbatas, kami persilahkan kepada pemakalah berikutnya, Ibu Sri Yunarti.
Ibu Farida Arianti dan Bapak Dedi Suryani, dan kami mohonkan kepada Ibu Pemakalah untuk dapat menyampaikan inti dari materi yang telah disajikan. Karena mengingat waktu kita terbatas. Dengan permohonan maaf kami sampaikan waktu kita sangat terbatas, jadi mohon disampaikan intinya saja. Kepada Ibu Dr. Sri Yunarti, Ibu Dr. Farida, dan Bapak Dedi Suryadi, kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih Ibu Nur Hikmah. Ini Kak saya tampilkan apa dulu Bu Nur Hikmah? Tolong, sudah di screen, bisa dilihat? Belum nampak Bu? Belum. Belum nampak, belum. Oke, ini ya, harus diapakan oleh host? Enggak, tidak juga Bu. Peserta juga bisa share Bu. Oke, saya kok nggak bisa buka ya. Mohon izin Bapak dan Ibu, mengingat waktu kita terbatas, Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengirimkan pertanyaannya di grup chat saja. Nanti biar saya bacakan satu persatu. Terima kasih. Sudah bisa dilihat apa, Bu Nirma? Belum lagi Bu. Belum ya. Kok nggak masuk ya? Atau gini, biar saya sampaikan aja walaupun nggak kelihatan secara apa ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara hadirin yang mengikuti graduate program YIN Batu Sangkar, Batu Sangkar International Conference yang kelima tahun 2020. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan makalah kami dalam bentuk tulisan PowerPoint, yaitu dengan judul Mengulik Harmoni Integrasi Agama dengan Ketahanan Keluarga Masyarakat Luhak Nantuo melalui Kearifan Lokal. Tulisan ini kami garap dengan tiga orang, yaitu saya sendiri dari Yayan Batu Sangkar, kemudian Sri Yunarti, kemudian Dr. Farida Arianti dari Yayan Batu Sangkar, kemudian Bapak Dedi Suryadi dari Yayan Curug Bengkulu. Yang menjadi latar belakang dari judul kami ini adalah yang pertama bahwa terjadinya perbedaan agama, suku, ras, bahasa, daerah, serta golongan sosial di tingkat ekonomi telah lama menjadi isu penting di Indonesia. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari beberapa hukum adat atau adat yang berlaku, maka hukum adat memiliki relevansi kuat dengan karakter atau nilai dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat adat tersebut. Yang hal ini merupakan wujud yuris fenomenologis dalam masyarakat hukum adat. Dengan perkembangan adanya Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, ketahanan keluarga, ini akan memiliki ketahanan apabila kesejahteraan keluarga itu terpenuhi. Ini sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku tahun 2009. Kemudian lahir lagi Perda Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 1994 tentang keluarga sejahtera berdasarkan perkawinan sah mampu memenuhi kebutuhan hidup baik spiritual, ekonomi serta kehidupan sosial karena memiliki hubungan yang serasi, selaras, seimbang antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya. Nah, kemudian keluarga sebagai lembaga fundamental yang memiliki pemahaman ketahanan keluarga dengan tujuan yaitu rumah tangga yang baik, maka melahirkan generasi yang baik, kemudian bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Nah, beranjak kepada masyarakat Luhak Nantuo yang kami maksud di sini adalah masyarakat Minang. Luhak Nantuo itu terkenal dari Minangkabau, itu
dikenal dengan 3 luha. Yang pertama Luha Nantuo gitu di Kabupaten Tanah Datar, Luha Agam di Kabupaten Agam, Luha 50 kota. Mereka itu masing-masing luha itu memerankan nilai-nilai tamadun, yaitu adat Basandi syarak Basandi Kitabullah akan menjadi sebuah falsafah adat yang selalu memelihara prinsip-prinsip hidup berakidah dan istiqomah. Namun dengan perkembangan zaman sekarang, adanya perubahan sikap di tengah fenomena kehidupan serta perilaku yang sangat menyedihkan pada akhir-akhir ini, di mana di salah satu luha Nantuo yang dikenal dengan luha yang memiliki pemahaman agama yang sangat kental dan banyaknya peninggalan-peninggalan sejarah dalam perkembangan ajaran Islam itu sendiri, makin akhir-akhir ini melihat melemahnya pengamalan agama Islam. Kemudian dengan bangunan agama yang kurang terawat, alim ulama sebagai disebut suluh bendang mulai tidak diminati. Nah, kemudian kearifan lokal yang di Minangkabau itu salah satu pilar penting bagi terciptanya harmoni hubungan keluarga dengan masyarakat, yaitu adanya lembaga kerapatan adat nagari dan lembaga kerapatan adat alam Minangkabau. Ini sebagai kearifan lokal. Nah, kemudian dari kita ketahui dari persoalan-persoalan yang melemahnya pemahaman keagamaan pada masyarakat, khususnya Luha Nantuo, maka akhirnya kami ngambil rumusan masalahnya, yaitu bagaimana pembinaan ketahanan keluarga bagi masyarakat Luha Nantuo melalui kearifan lokal. Yang kedua, pertanyaan kedua dari persoalan yang di atas, yaitu bagaimana implementasi program titah keluarga bagi masyarakat Luha Nantuo melalui kearifan lokal. Saya langsung saja secepat mungkin. Kemudian tujuan dari penelitian kami ini adalah ingin mengungkapkan bentuk pembinaan dan dalam ketahanan keluarga sehingga tidak terjadinya perceraian, kemudian meminimalisir pemahaman ajaran agama yang sangat dangkal dalam masyarakat adat secara normatif, dan masyarakat fanatik akan aturan keturunan nenek moyang mereka. Maka ini yang akan kita lihat. Kemudian menerapkan program titah keluarga dalam aspek spiritual, sosial, dan ekonomi, yang semuanya mengakibatkan rusaknya moralitas dan ketahanan keluarga pada masyarakat Luha Nantuo. Sementara metodologi yang kami lakukan dalam penelitian ini itu pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, sebagaimana pengalaman subjek dari perspektif pokok seseorang. Nah, kemudian yang menjadi ranah penelitian kami, Luha Nantuo ini adalah terdapat di Kabupaten Tanah Datar. Maka kami membatasi dari Kabupaten Tanah Datar itu memiliki 75 nagari dan 14 kecamatan, maka kami ambil 3 kecamatan saja, yaitu Nagari Pariangan, Nagari Lintaubo, Nagari Sungayang. Kenapa Nagari Pariangan? Karena Pariangan adalah banyaknya peninggalan-peninggalan adat, kemudian pemahaman mereka terhadap ajaran-ajaran agama itu banyak di Nagari Pariangan. Juga Lintaubo dan Sungayang. Kemudian sumber data kami itu kami melihat mengambil di sini data-data ya hasil wawancara kami kepada laki-laki sebagai mama, nenek mama, orang Sumando, kemudian laki-laki yang hidupnya menetap ataupun laki-laki serta perempuan atau bundo kanduang yang mereka notabene-nya baik sebagai pegawai negeri ataupun wira swasta. Nah, hasil wawancara ini kami lakukan FGD, kemudian dianalisis, display dalam berbagai format sesuai dengan kajian yang kita pahami pada pemahaman fenomenologi. Yang jelas penelitian ini diharapkan yaitu akan melahirkan sebuah artikel yang bereputasi internasional, mudah-mudahan hasil diskusi kita hari ini. Nah, sebagai landasan teori mungkin kami di sini nanti lebih dikembangkan, yaitu filosofis alam Minangkabau, kemudian melihat pola ideal sistem kekerabatan matrilineal, di mana hubungan antara mama, keponakan,
dan yang saling mengikat, mempunyai program dan peran yang sangat spesifik di ranah Luhak Nantuo. Lanjut, kami menemukan hasil dari penelitian yang kami lakukan dari paparan ini, bentuk pembinaan ketahanan keluarga itu dilihat kepada 5 aspek. Yang pertama, memiliki kemandirian. Yang kedua, memiliki nilai kemandirian ekonomi. Kemudian tahan menghadapi goncangan keluarga. Kemudian keuletan dalam ketangguhan dalam memainkan peran sosial. Mampu menyelesaikan problem yang dihadapi. Nah, bentuk pembinaan ketahanan keluarga ini yang pertama memiliki kemandirian, di mana memang sifat dan karakter orang Minangkabau khususnya itu memiliki sifat merantau. Maka mereka kemandiriannya tinggi. Nah, dan kemudian dari merantau itu mereka melahirkan ekonomi keluarga dan menciptakan kemandirian ekonomi. Nah, dari 5 aspek dalam pembinaan ketahanan keluarga, di Luhak Nantuo, di nagari-nagari, sekarang ini kami dapatkan temuan bahwa memiliki kemandirian itu sudah mulai terlihat bahwa tidak lagi mandiri secara konsep, tapi mereka sudah bersifat individual. Nah, jadi ada beberapa penerapan program dari titah keluarga yang kita lihat, yaitu yang pertama programnya itu secara spiritual. Nah, bahwa Luhak Nantuo dikenal dengan falsafah adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Sekarang secara spiritual itu melemahnya pemahaman agama. Masyarakat lebih banyak menggunakan seperti kita kenal sekarang era digital. Mereka ibarat, saya ambil kutip bahasanya Bundo Kandung Sumatera Barat, Bundo Raudah, bahwa masyarakat kita sekarang sudah banyak mendapatkan penyakit. Apa penyakitnya? Itu penyakit di aqua. Penyakit aqua itu artinya menekur aja dia terus. Apa yang ditekurkan? Dia menggunakan digitalnya. Nah, ini jadi makanya secara sosial beralihnya juga pola rumah gadang, bahwa rumah gadang sekarang ini sebagai kearifan lokal itu tidak lagi berfungsi, dan rumah gadang itu sendiri sudah banyak runtuh dan tidak terawat lagi. Nah, akhirnya secara sosial juga masyarakat sudah hidup secara individual. Nah, kemudian ekonomi, kita melihat di sini hasilnya bahwa sekarang ini di masyarakat Luhak Nantuo itu semua mengatakan bahwa sudah menipisnya harta pusaka tinggi, sehingga secara perekonomian keluarga, ketahanan keluarga itu sudah mulai tidak terbangun lagi, bahkan sudah banyak pengangguran di tengah masyarakat atau nagari-nagari. Nah, dari Halo, Assalamualaikum, Bu Neng. Salam. Husni, kita mulai, Husni. Halo. Halo.
sudah hadir. Halo? Tanpa ada datang pengacara nggak ada ya? Abang, oke, ya, ada langsung udah salam deh. Oke? Oke, langsung mulai ya? Oke, ya. Oke.